Hai, aku Sondang dan aku merupakan seorang fotografer. Harusnya malam ini aku sedang memfoto malam yang indah. Namun cuaca menahanku sementara. Yap, sepertinya cuaca sudah memberi izin. Dan aku akan memulai kegiatan malam ini. Kamera merah ku genggam, mulai menyorot kiri dan kanan. Ku coba gaya vertikal, gaya foto yang mengikuti perkembangan zaman. Intinya sih, biar bisa dimasukkan Instagram Story. Ya, walaupun Instagram Story-ku sedikit yang lihat, karena akun Instagramku tidak memiliki banyak pengikut. Hari semakin malam, tubuh semakin lelah. Dengan mobil putih yang belum kering, aku kembali ke rumah. Di benakku masih terpikir masalah akun Instagramku. Semakin malam, semakin overthinking. Overthinking memikirkan gimana sih biar akun Instagram saya itu ramai. Dan karya-karya yang kuupload itu dapat dinikmati orang lain. Melewati malam hingga bangun, masalah masih saja sama, yaitu pengen Instagram ramai. Pagi-pagi melihat Instagram, ternyata nggak ada notif. Satu-satunya notifikasi di handphoneku hanya notifikasi baterai lemah. Aku berpikir, sepertinya aku butuh konsultasi sama teman yang memang giat menggunakan sosial media. Bisa jumpa Atau minimal mengelola akun sosial media dengan engagement yang tinggi. Yang pertama terbesit di otakku adalah Reza. Dia merupakan seorang pimpinan umum Badan Otonom Pers Mahasiswa Wacana. Ya intinya dia ketua pers mahasiswa di kampusnya lah. Kalau udah ngelola badan pers kan pasti engagement media sosialnya tinggi. Aku dari Badan Otonom Pers Mahasiswa Wacana, salah satu pers mahasiswa yang ada di lingkungan kampus. Tapi sifatnya eksternal, jadi nggak ada sangkut pautnya secara struktural sama pihak rektorat. Normalnya tiap per kampus itu punya website masing-masing gitu dengan domainnya masing-masing. Tapi untuk menarik pengunjung, menarik target pemirsa untuk membaca artikel di website itu biasanya kami menggunakan bantuan sosial media untuk publikasi artikelnya gitu. Biasanya nggak full artikel kita tulis di sosial media tersebut seperti di Instagram ataupun Twitter, tapi hanya ya foto, judul. Untuk selengkapnya menarik pembaca itu ya harus over ke website itu. Jadi perantara sosial media ini. Kalau Wacana sekarang yang aktif itu Instagram, Twitter, Facebook, itu saja yang masih aktif rutin ya, 3. Sebenarnya kami punya YouTube dan Spotify juga, cuman udah lama nggak aktif karena engagementnya kurang gitu. Mahasiswa tuh lebih banyak main sosial media seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan Facebook pun kurang sih, lebih Instagram dan Twitter sih spesifiknya. Jadi treatment tiap sosial media itu beda-beda ya. Di Instagram itu biasanya kecepatan isu yang yang dipublikasi itu yang jadi kunci. Twitter itu treatmentnya biasanya pakai hashtag-hashtag yang lagi populer secara nasional. Cuman itu nggak bisa selalu diterapin karena takutnya hashtag itu berlawanan juga dengan berita yang kami up gitu kan. Jadi ya maksimalin di konten aja, diisi kontennya aja. Buzzer ya, serangan buzzer nih emang sering terjadi terutama di isu-isu panas ya.
Kalau buzzer di sosial media yang biasanya sering hinggap di sosial media kami itu biasanya akun-akun palsu yang akun-akun yang baru dibuat biasanya. Jadi kalau di Instagram tuh ada, bisa ketahuan akun itu baru dibuat, ada label new atau baru. Biasanya dia nggak punya banyak followers atau banyak pengikut. Dia pun nggak mengikuti banyak akun. Terus cenderung argumentasi yang dia berikan di kolom komentar itu memframing suatu hal, menggiring opini suatu hal yang sesuai dengan kepentingan dia dan belum tentu juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Apa kebenarannya apa. Mendengar keterangan dari Reja yang nyuruh fokus pada konten, sepertinya nggak cocok deh denganku. Tapi tadi Reja bilang ada buzzer ya kalau nggak salah. Sepertinya kalau menghubungi buzzer nggak salah sih. Halo Kak. Halo. Halo. Halo, Iya, dengan penyedia jasa buzzer. iya benar, dengan siapa ya dia bisa dibantu? Iya, saya yang tadi menghubungi untuk konsultasi Kak. Oh, dengan Kak Sondang ya? Iya Iya. Kak, ada butuh apa? Ini saya kayaknya butuh jasa buzzer Kak. Kalau boleh tahu harganya itu berapaan ya Kak? Buzzer ya, kalau buzzer start 3 juta Kak. Saya butuhnya untuk ngebus akun Instagram saya. Jadi kan ini saya fotografer, tapi akun Instagram saya sepi, baru saya buat gitu kan. Jadi followersnya pun nggak banyak, komen yang like foto saya juga cuma sedikit, palingnya 2 atau 3, itu pun akun saya semua gitu kan. Maksudnya untuk biar akun Instagram saya banyak followersnya, banyak yang komen, banyak like-nya juga, saya butuh buzzer tuh Kak. Kalau gitu kayak mana Kak? Ada nggak paket yang lebih murah Kak? 3 juta kayaknya mahal kali dah Kak. Oh, untuk ngebus ya. Kalau untuk ngebus start 2 juta kok Kak. Kalau tadi buzzernya untuk naikkan campaign atau trending mungkin tadi itu start 3 juta. Tapi kalau untuk ngebus akun start 2 juta Kak. Itu nanti dia include followersnya, like, komen Kak. Juga ada share juga, save juga. Tapi itu tadi tergantung pilihnya paketnya, itu ada trial, bronze, silver, gold, sama premium Kak. Oh gitu ya. Tapi dimulai dari 2 juta ya Kak? Iya, 2 juta itu nanti kayak like-nya Mas nanti dapat sekitar 700 start 700 like gitu. Followersnya juga sekisaran segitulah Mas. 700 akun ya Kak? Iya, tapi kemungkinannya akunnya itu akun anonim ya Mas, bukan akun orang yang udah biasa dipakai. Iya, ngerti Tapi kok, Kak. bukan akun bot kok Mas, akun anonim aja, akun bodong. Iya, ngerti kok Kak. Kalau boleh tahu Kak, prosesnya itu gimana Kak? Setelah saya bayar, mungkin lah saya andai kan saya ambil 2 juta gitu Kak, ya pakai 2 juta. Prosesnya itu gimana Kak? Kan kalau saya bayar kan belum tentu takutnya biar sama-sama percaya gitu Kak. Prosesnya gimana Kak? Apa saya bayar DP dulu atau gimana Kak? Iya benar Kak, nanti Kakak bayar DP dulu 50%. Misal Kakak ngambil yang paket 2 juta, nanti Kakak bayar 1 juta dulu. Nah, setelah selesai pengerjaan baru nanti Kakak lunasin. Pengerjaannya itu jangka waktunya berapa lama Kak? Jangka waktunya itu kalau yang 2 juta itu cuman 1 hari Mas. Oh 1 hari gitu, 1 hari masuk followers, like sebesar 700, sekitar 700 gitu baru saya lunasi ya Kak? Iya Mas, karena kan dia nge-boost Mas. Jadi sebenarnya nggak butuh waktu yang lama karena kan udah tertera akunnya, kecuali tadi menaikkan campaign gitu atau trending Mas. Oke, ngerti Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, kan biar sama-sama enak juga Kak, ada testimoninya. Biasanya ya jasa-jasa apa lagi gitu, maksudnya pemakai jasa buzzer itu Kak, perusahaan-perusahaan yang gimana lagi Kak gitu?
Waduh, kalau untuk mengenai siapa aja yang pakai sih rahasia perusahaannya Mas, tapi untuk gambarannya itu biasanya itu akun-akun toko-toko kosmetik, produksi kosmetik atau skincare atau parfum atau sejenisnya yang baru tumbuh lah Mas. Biasanya tuh mereka pakai buzzer untuk naikkan campaign Mas, jadi orang tahu tentang toko mereka atau produk mereka. Biasanya sih pakainya itu pilihan yang lebih premium gitu ya Mas, pakainya buzzer yang udah dikenal masyarakat, bukan akun bodong gitu Mas. Terus itu kadang juga ada kayak Masnya ini juga ada. Biasanya ini akun-akun yang pengen jadi selebgram Mas. Atau kayak Mas misalnya mau cuman dikenal biar nampak akunnya itu berkualitas saja. Nah, itu juga ada yang pakai, atau biasanya dipakai juga kampanye Mas. Itu biasanya dipakai di Twitter sih Mas. Ya gitu deh, pasti Mas pernah lihat kan? Iya, ngerti. Oh, berarti ini tuh aja deh Kak, 2 juta tadi ya Kak? Iya Mas, jadi nanti kalau misalnya Mas cocok, saya bisa kirim rekornya dan beberapa testimoninya. Oke Kak, oke. Saya kirim 1 juta, Kakak proses, baru Kakak kirim 1 juta lagi gitu ya Kak. Saya pikir-pikir dulu, nggak apa-apa ya Kak? Baik Mas, ditunggu ya secepatnya kabar baiknya. Oke Kak. Waduh, sepertinya cukup mahal sih pakai buzzer. 2 juta untuk hanya 700 akun, untuk apa? Sementara income-ku juga belum sebesar itu. Aku buntu. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Sepertinya aku bagusan nanya sama orang random deh, yang make media sosial, biar aku tahu apa sih yang mereka suka. Ada sih kawanku yang 24 jam selalu online di media sosial, gak pernah ketinggalan isu trending. Bagus nanya dia aja ya. Aku Yoel dan aku pengguna sosial media. Waktu buka media sosial sih seringnya melihat informasi-informasi kayak buat magang sih, buat kedepannya gitu lah. Kalau yang entertaining sih biasanya kayak rekomendasi film atau anime. Kadang juga cari meme biar nggak cringe waktu lagi sama kawan. Nah, jadi meme itu kan candaan yang udah jadi budaya di sosial media, yang udah ada sejak lama lah. Mungkin waktu pertama kali sosial media muncul juga udah ada meme, tapi namanya belum meme gitu kan. Nah, mungkin meme itu dari yang aku tahu sih dari Facebook itu udah banyak ya. Mungkin dulu pertama kali aku kenal meme itu waktu lihat video meme yang pakai muka herb ya kalau nggak salah. Nah, terus dari situ mulai banyak lagi berkembang meme di sosial media. Bisa kayak shitpost gitu. Bahkan kadang kata-kata simpel aja bisa jadi meme sampai sekarang. Makin banyak evolusi meme di dunia ini. Bahkan terkadang meme yang nggak ada konteksnya gitu, yang sebenarnya nggak ada tujuan, nggak ada arti, bisa jadi trending di sosial media. Karena apa juga nggak tahu, tapi mungkin karena lucu di hati para pengguna, makanya meme yang gak ada konteks itu bisa jadi trending gitu ya. Oh ya, contohnya kayak gimana ya, kayak mungkin video ini juga bisa jadi meme, bahkan nanti ada orang jatuh bisa jadi meme, kuda di atas lantai 2 juga bahkan bisa jadi meme. Nah, untuk sekarang sih meme yang lagi aku suka itu namanya Mr. Waduh ya, Tom's Official IG-nya. Di situ dia bisa menggunakan market yang ada di sosial media, karena banyaknya orang Indonesia yang pakai stiker waduh. Jadi dia menggunakan stiker waduh dengan mukanya. Jadi dia menggunakan waduh itu sebagai nama marketnya, dan dia juga bisa jual baju di websitenya. Jadi dia bisa menggunakan market itu untuk
berjualan dan berbisnis juga. Sama ini juga Javier Stoy itu juga meme-nya nggak ada konteks, tapi karena orang suka dia bisa menjual baju dengan harga yang lumayan hanya dengan sebuah meme yang tidak ada konteks. Nah, itu juga salah satu meme favorit saya. Tapi nih kan, waktu aku lagi ngeliat meme, aku pernah nih ngeliat perusahaan besar yang pakai meme juga. Aku juga nggak ngerti kenapa mereka pakai meme, tapi mungkin karena sosial media itu kan berkaitan erat dengan meme, jadi mungkin mereka pakai algoritma meme itu supaya orang-orang itu lebih senang pas melihat iklan mereka yang nggak monoton, yang pakai gaya eksklusif atau apa segala macam, tapi mereka pakai candaan biar orang senang waktu melihat iklan mereka. Mungkin itu juga salah satu ide bagus sih waktu menggunakan meme. Untuk algoritma itu sendiri sih, algoritma itu kan cara kerja sosial media supaya bisa memasarkan penggunanya. Kayak misalnya postingan itu supaya bisa trending atau bisa dilihat banyak orang itu gimana sih biar bisa masuk FYP orang. Ya itu kan kita bisa contohnya bisa buat di tag-nya itu yang sesuai dengan postingan kita. Misalnya kita buat postingan meme, kita bikin hashtagnya itu meme lucu apa segala macam gitu, supaya yang berkaitan itu masuk ke FYP orang yang suka juga dengan itu. Kalau perusahaan besar itu pakai meme ya berarti ininya target pemasarannya itu orang-orang yang lagi suka meme gitu. Algoritma itu kan singkatnya cara sosial media supaya mudah diakses orang banyak. Iya ya, kalau aku pikir-pikir yang dibilang Yoel tuh nggak ada salahnya.